Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ega Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara-cara ataupun kiat-kiat untuk cepat mendapatkan pekerjaan. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa kenapa ya kok ada orang yang dengan gampang sekali mendapatkan pekerjaan, tapi di sisi lain ada juga orang yang bisa dibilang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan meskipun dia sudah berusaha selama 3 bulan dia masih belum mendapatkan pekerjaan, atau bahkan bisa sampai lebih dari 1 tahun. Maka dari itu, mari kita sama-sama membahas bagaimana agar cara mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Yang pertama, kita harus siapkan dahulu email resmi kita. Kita bisa menggunakan akun Google, Yahoo, ataupun juga Outlook. Nah, fungsi dari akun email tersebut adalah sebagai media pengiriman dari lamaran kita. Maka dari itu, kita harus perhatikan nama email tersebut dan juga beberapa hal. Yang pertama adalah nama email. Nama email kita harus hindari penamaan-penamaan yang alay seperti contohnya ya, seperti Akoe sayang kamu dan lain-lainnya, ataupun semisal seperti ini, aku sayang kamu gitu. Itu tidak usah ya, karena itu akan menjadi nilai negatif bagi atau di mata dari HR atau rekrutmen dari perusahaan tertentu. Maka dari itu kita harus gunakan nama kita semisal seperti ini, Ega 509 atau Ega Saputra 509@gmail.com. Nah, seperti itu. Lalu untuk pengiriman emailnya, kita harus perhatikan juga dari subjeknya. Terkadang ada juga perusahaan yang sudah mencantumkan ataupun tata cara pengiriman dari email tersebut. Misal seperti ini. Untuk bagian HR atau untuk bagian misal admin, maka cantumkan subjek seperti di bawah ini, titik-titik, admin, kodenya berapa, misal 009, maka kirim. Nah, seperti itu. Tapi terkadang ada juga perusahaan yang tidak mencantumkan subjeknya. Maka seminimal mungkin kita harus cantumkan posisi yang akan kita lamar. Misal posisi yang kita lamar adalah sebagai admin ataupun semisal sebagai rekrutmen. Maka dari itu kita minimal menuliskan rekrutmen atau HR atau HRD. Kalau misalkan untuk admin, maka kita tulis administration ataupun email. Nah, lalu untuk isinya kita harus salam dulu ya, yang pasti ya, selamat pagi. Lalu kita cantumkan penggalan bagian atas dari surat lamaran kita. Nah, untuk yang kedua, kita harus siapkan juga nomor pribadi yang khusus untuk menerima panggilan pekerjaan. Terkadang pernah nggak kita mendengar bahwa ada juga kasus seperti ini. Kok nomor telepon kamu susah ya ditelepon? Kok nomor telepon kamu kok susah ya saya kirim SMS, saya kirim hari ini sampainya nanti malam. Nah, itu pun sering terjadi juga pada yang sekarang terjadi gitu ya. Misal perusahaan X mengirimkan SMS untuk panggilan hari ini atau panggilan untuk besok hari, ternyata sampainya tuh besok hari ataupun lusa. Nah, maka dari itu kan sama saja kita menyanyikan kesempatan kan. Ada juga yang misal perusahaan X yang menelpon nomor HP kita dan sampai 3 kali kita tidak mengangkat ataupun tidak sampai ke nomor telepon kita, maka itu akan di blacklist atau nah, maka dari itu siapa yang rugi? Kita yang rugi. Maka dari itu kita harus siasati hindari penggunaan nomor telepon yang sama untuk internetan. Nah, yang ketiga, kita harus siapkan CV terbaik kita. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi seperti Canva secara online, lalu bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word secara offline. Lalu yang ketiga bisa menggunakan dari aplikasi-aplikasi yang tersedia pada Play Store. Misal seperti CV Maker, Free Resume Maker, dan lain-lainnya. Sebenarnya sekarang sudah banyak sekali ya penyediaan platform atau penyediaan template untuk CV gratis, maka kita harus manfaatkan itu. Nah, yang keempat,
kita harus upgrade skill kita. Misalnya seperti ini. Kita akan melamar atau kita tertarik untuk posisi bagian administrasi. Maka kita harus bisa menguasai rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel dan juga fitur-fitur apa saja yang ada pada Microsoft Word. Misalnya seperti ini. Cara penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga if, SUMIF, COUNTIF, dan lain-lainnya. Lalu untuk penggunaan Microsoft Word, seminimal mungkin kita bisa mengetahui tata cara untuk pengiriman surat atau pembuatan surat ya, dan lain-lainnya. Nah, kalaupun misalkan kita tertarik untuk posisi seperti accounting, maka kita harus minimal mungkin kita belajar ataupun memiliki dasar mengenai aplikasi Mayobi. Lalu kalau misalkan kita tertarik mengenai drafter, maka kita harus belajar mengenai AutoCAD. Sebenarnya sekarang ada banyak sekali ya, seperti bimbingan belajar ataupun seperti yang berbayar ataupun yang gratis pun juga ada, bisa secara online maupun secara offline. Nah, yang kelima, disinilah kita harus lebih berjuang lagi untuk mencari informasi lowongan-lowongan yang ada. Semisal seperti ini, kalau misalkan kita ingin sekali mendapatkan pekerjaan, tapi kita malas-malasan untuk mencari informasi pekerjaan, maka dari itu ya kau sendiri tidak akan datang, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau misal usaha kita kurang, maka hasilnya pun juga kurang. Tapi jika kita selalu berusaha mencari informasi mengenai pekerjaan, maka itu tidak akan mengkhianati hasil. Misalkan kita kan punya teman atau teman kita yang bekerja di satu perusahaan tertentu, tanya, "Hey bro, ada lowongan nggak di perusahaan kamu?" Nah, kalau misalnya ada, maka kita akan apply, ataupun kita bisa mencari-cari seperti ada di Facebook ataupun yang ada di Instagram, seperti akun-akun khususnya akun-akun lowongan pekerjaan. Nah, untuk resminya kita bisa mencari-cari ada di LinkedIn, lalu kita bisa juga mencari lowongan kerja yang ada di Jobstreet. Nah, disinilah kita harus punya akun-akun resmi seperti aplikasi LinkedIn dan juga Jobstreet. Disitulah kita akan jelaskan dan tuangkan mengenai kelebihan kita, pekerjaan yang lama kita, dan posisi yang akan kita lamar. Maka dari itu, kita harus lebih kreatif dan juga lebih setidaknya memiliki poin lebih daripada yang lainnya. Nah, yang terakhir, yang pasti kita harus selalu berusaha dan juga berdoa ya, yang pastinya ya. Jangan lupa minta doa restu kepada orang tua bahwa kita sedang mencari pekerjaan. Jangan lupa minta doa terus kepada orang tua. Lalu kita harus selalu optimis, jangan pernah berpikir negatif. Misal seperti ini, si A ini kan dia memiliki orang dalam. Sebenarnya masalah rezeki itu udah ada yang mengatur ya, tapi bagaimanapun caranya ya sudah, itu emang sudah terjadi. Setidaknya kita sudah berusaha, apapun yang hasilnya nanti kita harus ambil hikmahnya. Misal seperti ini, di perusahaan A kita tidak lolos di bagian tes pertama atau tes tertulis, maka setidaknya di tes selanjutnya atau di perusahaan lainnya kita lebih siap mengenai bagaimana tata cara untuk mengatasi tes tertulis tersebut. Misal seperti ini, kita lolos di bagian matematika atau di bagian logika, maka setidaknya kita harus belajar lebih lagi di bagian yang kita gagal. Lalu, kalau misalkan kita gagal di bagian tes interview, maka kita harus ambil positifnya. Karena apa? Setiap perusahaan masing-masing itu memiliki kriteria masing-masing. Jadi, kita harus tahu ataupun belajar mengenai bagaimana tata cara interview yang baik, bagaimana sikap yang baik, lalu bagaimana pandangan kita kemana pada saat kita interview, bagaimana tutur kata kita, bagaimana sikap kita, apakah kita sudah sesuai atau tidak. Nah, kita harus introspeksi. Jangan kita berpikir bahwa dia ini kan bawaan si A, ini kan bawaan si B. Ya sebenarnya itu bukan hal rahasia lagi, tetapi setidaknya kita berusaha memperbaiki diri kita, memperbaiki apa yang kekurangan kita. Maka dari itu, jangan pernah berpikir negatif, kita harus positif. Apa yang kita pikirkan maka akan terjadi.